Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Allahumma sholli ala syaidina Muhammad wa ala ali syaidina Muhammad. Sahabat Gia Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang saya alami sendiri, yaitu pada saat saya sedang tidak punya uang untuk bayar ongkos bis, Allah langsung menolong saya. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai akhir ya. Seperti biasa sebelum dilanjut, saya mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan senantiasa membagikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Nyalakan lonceng notifikasinya juga ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih. Bagi sahabat yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 1993, pada saat itu saya baru lulus sekolah menengah kejuruan atau STM, di kota Sukabumi, Jawa Barat. Waktu itu saya dapat panggilan tes wawancara dari sebuah perusahaan di kota Tangerang. Karena masih menganggur saya tidak punya ongkos untuk tes wawancara di Tangerang, saya minta ke orang tua, dan dikasih hanya cukup untuk ongkos saja, tidak ada lebihnya buat makan. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat saya untuk berangkat, karena saya ingin bekerja dan punya penghasilan sendiri. Keesokan harinya, saya berangkat dari Sukabumi jam 5 pagi setelah sholat subuh, baik bis antar kota Sukabumi Bogor, Tangerang. Tiba di kota Tangerang jam 7 pagi, langsung saya menuju lokasi perusahaan untuk tes wawancara, yang akan dimulai pada jam 8, saya pikir lebih baik saya menunggu di lokasi aja, supaya tidak terlambat. Ternyata di lokasi sudah ada beberapa pelamar yang menunggu juga untuk tes wawancara. Singkat cerita, tes wawancara selesai jam 10 pagi, dan hasilnya akan diberitahukan via surat panggilan berikutnya. Apabila lulus akan ada surat panggilan lagi dan apabila tidak lulus tidak ada surat panggilan, jadi saya cukup menunggu saja di rumah. Dikarenakan dari rumah tadi saya belum sarapan jadi perut terasa lapar, akhirnya saya memutuskan untuk beli sarapan dulu, kemudian saya makan di warung nasi pinggir jalan, karena laparnya saya lupa kalau uang saya cuma cukup untuk ongkos bis saja. Saya baru sadar setelah membayar makan, uang saya habis untuk bayar makan. Saya jadi bingung bagaimana saya pulang ke Sukabumi, sedangkan ongkos aja saya gak ada. Saya lama diam di pinggir jalan, saya berpikir bagaimana caranya saya mendapat uang untuk ongkos pulang, minta sama orang lain gak mungkin karena gak ada yang kenal, gak ada saudara atau teman yang tinggal di kota Tangerang. Akhirnya saya nekat ke terminal bis dan naik bis jurusan Sukabumi. Saya pikir nanti kalau sudah sampai di Sukabumi, barangkali ada orang yang kenal saya mau pinjam uang buat bayar ongkos bis. Selama di perjalanan, saya gak henti-hentinya bersolawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongannya. Saya berdoa sambil menangis, saya benar-benar pasrah. Tiba saatnya kondektur bis meminta ongkos dari para penumpang, saya duduk agak belakang, yaitu deretan kedua dari belakang. Kondektur mulai meminta ongkos dari penumpang paling depan satu persatu. Sambil menunggu, jantung saya berdegup kencang, keringat mengucur. Saya sedang mencari kata-kata untuk memohon maaf sama Pak Kondektur, bahwa saya gak bisa bayar ongkos bis sekarang tapi nanti kalau sudah sampai di Sukabumi saya akan bayar. Saya mau cari pinjaman dulu ke teman. Akhirnya kondektur pun sampai ke tempat duduk saya, giliran pria di samping saya yang dimintai ongkos. Saya semakin gugup, jantung berdebar kencang, keringat mengucur deras, dalam hati terus berdoa memohon pertolongan dari Allah. Tiba-tiba Pak Kondektur berkata, ongkosnya sudah dibayar ya, dan langsung Pak Kondektur tersebut pergi. Saya sangat terkejut mendengar ucapan Pak Kondektur tadi. Saya terdiam agak lama, mencerna ucapan kondektur tadi. Sudah dibayar, siapa yang bayar? Ucap saya dalam hati. Saya tidak sempat menanyakan siapa yang sudah membayar ongkos bis saya cuma bisa diam dan terharu, menangis bahagia. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menolong saya. Tak henti-hentinya dalam hati saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang sudah menolong saya. Akhirnya, bis yang saya tumpangi sampai di Sukabumi dan saya bisa pulang ke rumah dengan selamat. Sahabat Gia Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kisah keajaiban solawat, sehingga doa yang saya panjatkan pada saat dalam kondisi sulit langsung dikabul oleh Allah.
Semoga kisah yang saya alami ini menjadi inspirasi bagi kita semua agar lebih giat lagi dalam mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, apabila ada kesalahan kata dan ucap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.